Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sekaligus mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan mengenai perkembangan fisik pada anak kahir dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Siti Hikmah, MSI. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Arwah Fatimah Zahra, nomor induk mahasiswa 20070161101, kelas 1C Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Program Studi Psikologi, UIN Walisongo, Semarang. Sebelum membahas mengenai perkembangan fisik pada anak kahir itu sendiri, saya akan sedikit memaparkan mengenai pendahuluan masa air anak. Pada masa air anak-anak ini berlangsung dalam rentang usia 6-12 tahun. Masa ini dikenal sebagai masa anak usia sekolah. Pada rentang usia tersebut, anak-anak sudah semakin meningkatnya kemampuan atau motorik. Pada masa ini juga pertumbuhan fisik bertambah yang diperlukan untuk bermain games dan berolahraga. Perkembangan fisik. Pada masa ini, anak-anak mulai memasuki pertumbuhan yang dapat terlihat jelas secara fisiknya, seperti anak-anak yang gemuk, kurus, tinggi, pendek. Kegiatan yang dilakukan biasanya pulang ke rumah, makan kudapan, dan ketika di sekolah mereka main lompat tali, main bola, main sepeda, games, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk melatih fisik mereka. Aspek perkembangan fisik pada anak kahir. Yang pertama, mengenai tinggi badan. Kenaikan tinggi badan per tahun adalah 2-3 inci. 1 inci sekitar 2,54 cm. Kemudian berat badan. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 pon per tahun. 1 pon sekitar 0,5 kg. Selanjutnya, perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang. Dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk. Selanjutnya, perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Kemudian gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi tetap. Keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Pertumbuhan. Bila dibandingkan masa sebelumnya yang mengalami growth spurt atau disebut juga dengan percepatan pertumbuhan, yaitu kondisi di mana tubuh bayi membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak dari kebutuhan nutrisi pada umumnya. Maka dalam masa ini pertumbuhan mulai melambat. Maksudnya, pertambahan tinggi badan atau berat badan tidak terlihat secara jelas senti per sentinya. Tapi pasti akan terlihat perbedaan antara anak-anak yang usia 6 tahun dengan anak-anak yang usia 11 tahun. Selanjutnya, gizi dan nutrisi. Memasuki tahap ini, selera makan mulai meningkat bila dibandingkan ketika mereka dalam early childhood. Early childhood atau anak kecil yang antara usia 1-6 tahun. Jadi cukup banyak anak yang terlihat gemuk. Namun, memang ada beberapa anak yang kurang menyukai kegiatan makan, sehingga badannya terlihat lebih kurus. Berkaitan dengan selera makan yang berlebih, biasanya ada anak-anak yang mengalami obesitas atau kegemukan. Hal itu dikarenakan makan yang tidak terkontrol, banyak makanan mengandung gula, junk food, dan lain-lain.
Hal itu akan mempengaruhi body image dan kesehatan yang dapat berisiko terkena penyakit jantung. Kemudian malnutrisi. Biasanya anak-anak yang kekurangan gizi adalah anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan dan lingkungan yang kekurangan, seperti rumah kumuh, tidak ada air bersih, dan lain-lain. Tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan psikososialnya. Perkembangan motorik. Kemampuan motorik meningkat dan banyak mengalami perbaikan karena koordinasi otot-otot sudah meningkat. Dengan demikian, mereka sangat senang diajari permainan-permainan seru yang baru dan kegiatan olahraga, seperti lari cepat, lompat galah, estafet, dan lain-lain. Permainan yang sering dilakukan adalah rock and tumble play, yaitu permainan yang melibatkan menendang, berguling, bergulat, dan kadang-kadang chasing atau pengejaran. Kegiatan tersebut biasanya disertai dengan laughing atau tertawa dan screaming atau teriakan. Dengan arti, permainan-permainan tersebut dilakukan dengan candaan, seperti tertawa dan berteriak. Tapi, bagi anak-anak yang memiliki berat badan berlebih, jarang terlibat permainan ini. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Pada perkembangan motorik kasar, beragam keterampilan anak mencerminkan meningkatnya 4 kemampuan motorik dasar, yaitu kelenturan, keseimbangan, kelincahan, dan kekuatan. Pada perkembangan motorik halus, pada masa ini anak mulai menunjukkan imajinasi dan minatnya, seperti mencoba bermain yoyo, membangun model pesawat, memperlihatkan minat pada peralatan musik, dan sebagainya, yang menuntut adanya kendali motorik halus. Kebanyakan anak mampu menuliskan abjad, menulis nama pertama mereka dengan cukup jelas. Sekian pembahasan materi mengenai perkembangan fisik pada anak lahir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.